Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah makin tayang. Bah, tiap hari begini nih pakai. Sekarang sudah hari ke-24 ini. Tapi tambah gemuk ini puasa. Bagaimana tidak? Kalau buka orang kayak pasang naki. Balas dendam, nah bilang anak-anak dulu. Tapi alhamdulillah berkahnya ini pakai. Iya, karena kita mau sahur niat dulu yang kita ajarkan nggak tahu. Iya, jadi berniat dulu. Ya, berniat untuk puasa. Nah, hari ke-24 nih Ramadan. Pendengar, kita ketemu lagi di Dialog Ramadan 1443 Hijriah bersama Pak Kiai Dandin Tayang, bersama narasumber saya yang setiap subuh ini, setiap sahur beliau hadir, Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, ngomong-ngomong gini, kalau haji sekarang ini rame ya pakai? Haji belum ada haji dan tayangkan haji umroh, itu kan umroh, ada waktunya. Umroh. Nah, umroh sekarang sudah ramai, malah amat ramai. Malam Jumat kemarin itu di Masjidil Haram di Mekah tuh berhenti orang tawaf sejenak karena sangat-sangat padat orang yang melakukan umroh. Kenapa kita tahu bilang padat dipakai? Jamaah Amah kan ada di Mekah. Ini berangkat lagi tadi. Masuk gue begitu. Tadi Amah berangkat lagi. Ya, terbang lagi tadi. Jamaahnya Amhatur ada di sana. Iya, ada di sana. Iya. Banyak jadi tukang antar ini. Bisa, tapi ada syaratnya dan ada syarat, iya. Mesti menguasai bahasa Arab komunikasi. Kalau puasa bahasa Arab berarti pintar ngaji. Iya, nah, dan tayang bahasa Arabnya kalau mati lampu dia tunjuk lampu, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Betul. Karena tidak tahu bahasa Arab itu. Nah, baik, pertanyaan yang pertama ini langsung saja Pak Kiai. Di hari ke-24 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan Dintayang, saya mau bertanya, berapa golongan orang yang bisa mendapatkan surga, Pak Kiai? Ya. Dari Sumi. Ya, dari Sumi di mana? Di Dayak, di Mangga Tiga Dayak. Bagus. Intinya begini Dintayang. Apa intinya itu? Semua orang yang beriman masuk surga. Semua orang yang beriman masuk surga. Iya. Jadi semua orang itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti ada benih iman dalam hatinya, dan pada akhirnya pasti juga masuk surga. Iya. Jadi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu akan masuk surga dan tayang. Jadi satu orang, satu golongan gini. Enggak, banyak. Cuma kalau dirunut ini hanya ini yang dibahas sampai selesai dialog ini. Jadi saya sampaikan pada intinya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga. Cuma masuk surganya kapan? Itu ya masalahnya. Jadi masuk surga tapi kapan pertanyaannya? Itu kapan ini kan yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dikeluarkan dari neraka, keluar dari neraka. Orang yang ada benih iman dalam hatinya meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu atom yang paling kecil, molekul-molekul. Molekul yang paling kecil. Itu biasa kalau siang-siang di rumah ada sinar matahari masuk rumah, ada biasa yang terbang-terbang itu kecil. Anggaplah seperti itu zarrah amat kecil. Jadi itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Dikeluarkan dari neraka orang yang ada iman dalam hatinya meskipun sebesar atom, sebesar zarrah. Nah, jadi semua orang masuk surga. Cuma masuk ke surganya kapan? Kalau bami digimpe kiri kanan. Oh, le bagi ditunu. Le bami ini tinggal disare kecap. Artinya adalah disiksa dulu di neraka. Oh, maksudnya begitu. Disiksa dulu. Nah, jadi itu kata-kata khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal di situ ada interval waktu. SD kekalnya 6 tahun. SMP kekal berapa? 3 tahun. 3 tahun. SMA 3 tahun juga. 3 tahun. Ini nih mahasiswa UMI yang ada juga hadir ini.
Ya, jurusan komunikasi. 4 tahun, 5 tahun paling lama. Dipimpin oleh siapa namanya itu Iya, Pak Irsan. Oh, di luar Ki. Iya. Itu ini terlalu lama kalau 5 tahun. Makanya perhatikan itu kuliahnya, jangan hanya demo saja diperhatikan. Iya. Tapi Umi itu mahasiswanya sabar-sabar. Iya, sabar, belum Pi. Dan cerdas-cerdas. Iya, tidak ada anak-anak demo di sana. Iya. Kecuali terpaksa. Jadi golongan itu Pak Kedi ada beberapa golongan. Ada beberapa golongan, tapi pada intinya itu semua masuk surga. Iya. Dan surga itu bertingkat-tingkat Dentayang. Misalnya nanti Dentayang tingkatan keberapa, si ini tingkatan keberapa, punya kamar-kamar tersendiri. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Iya. Ada roh bertanya kepada sesamanya ruh. Dia bilang, mana si Anu? Dia bilang, oh bagus tempatnya di lantai sekian. Oh, ada lantai-lantainya. Nah, dia bilang, woi bisanya itu, padahal dulu itu Pak Koci. Tukang copet. Tukang copet. Iya. Kelompok 8P. Iya, apa itu? Paluka, Pak Botor, Pak Inu, Pak Totoai. Mudah-mudahan satu hilang page. Iya, tapi kalau tobat, apalagi Ramadan ini, tidak ada dosa. 2 kali masalah tadi. Itu masuk surga, Dentayang. Tapi kita mau ini masuk surga bigair hisab. Apa itu pakai? Tanpa dihisap. Itu 4 golongan jelas itu. Dihisap dulu orang ceritanya, tapi akan semua masuk surga. Ya, tapi ada memang tidak dihisap. Langsung dibukakan pintu surga, dipersilakan masuk. Yang 4 itu adalah haji mabrur. Haji mabrur. Itu langsung masuk surga itu. Kalbarkil khatifi, seperti kilat menyambar, sudah ada di pintunya surga. Haji mabrur. Pertanyaannya itu haji mabrur seperti apa? Bagus cara dek Dentayang. Mabrur itu yang mana kan begitu kan? Mau masuk surga ini. Ya. Iya. Bagaimana kira-kira? Maka ada lah pemikiran terima kasih. Haji mabrur itu ada perubahan sikap. Sebelum haji salatnya bolong-bolong. Pulang dari tanah suci salatnya sudah tidak bolong-bolong lagi. Sebelum ke tanah suci dia gemar bohong. Suka mendomi, gaplek. Ya, botor gitu. Dia bilang bukan botor, sewa-sewa aja. Iya. Itu juga judi. Iya. Jadi intinya haji mabrur itu perubahan sikap. Wal mabrur, apa itu mabrur? Al mabrur walladzi la yartakibu sahibu fihi ma'asiyah. Mabrur itu adalah tentu orang yang pulang dari tanah suci dan tidak mencampur baurkan lagi antara yang hak dan yang batin. Seperti itu ya. Satu, sampai saya renjol. Yang kedua. Yang kedua, orang yang as-sakhiyu, yang pemurah. Pemurah, makanya ini Ramadan, cobalah tingkatkan kepemurahannya. Orang berkata, saya juga mau pemurah tapi tidak punya duit. Pemurah itu kan tidak mesti duit. Wahai orang-orang yang berpangkat, man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Siapa orang yang punya pangkat, bersedekahlah dengan pangkatmu. Artinya adalah mudahkan urusannya orang. Jangan nanti jalan itu pulpen kalau ada uang pelicin. Contoh aja. Contoh. Karena mumpun ada pangkat, mudahkan urusannya orang. Yang dosen mudahkan urusannya mahasiswa. Kasihan itu mahasiswa, biayanya orang tuanya di kampung. Saya biasa dengar itu, kalau kita mudahkan urusannya orang, Allah juga memudahkan kita. Itu cerah deh, makin nampak malam keberapa. Baru 24 hari ketemu Pak Kiai. Iya. Jadi mudahkanlah urusan orang. Pasti kita dikenang oleh orang kan. Khairun nas amfauhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak manfaatnya kepada sesamanya. Seperti yang kita ungkapkan kemarin, biarlah penampilan kita sederhana tapi dibutuhkan orang. Yang ungkapannya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, nak, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa kehadiran garam. Itu nikmat kan? Jadi di saat buat perkumpulan-perkumpulan di mahasiswa, di dosen, di ibu-ibu arisan, ada memang sosok di situ, kalau dia tidak hadir, orang gelisah. Orang cari. Telepon koro dan tayang apa nanti napi. Tidak ada. Nah, itu tidak mau dimulai acara kalau dia tidak datang. Betul. Iya. Ada juga sebaliknya dan tayang. Pabiri-biri sih. Kalau dia datang si kopi kita ada kadang yang kio-kian jo. Baru orang pergi satu-satu. Lampat tas sere-sere. Iya. Jadi jadilah orang yang pemurah dan tayang. Orang yang pemurah itu tidak dihisap, langsung ada. Pemurah dengan pangkat, pemurah dengan ilmu, pemurah dengan tenaga, pemurah dengan harta. Itu pemurah. Kalau yang ketiga pakai? Nah, yang ketiga adalah orang yang suka memberikan nasihat. Memberikan Memberikan nasihat itu tidak mesti ustadz.
Iya, iya. Siapapun bisa memberikan nasihat. Woi nak pergi ngaji, woi nak pergi sekolah. Iya, iya, Nah, iya. itu kan kasih nasihat. Jangan sampai kalau dia dengar kini pendengar teh Pak Kiai suka memberi nasihat, mana anak cari mereka mengaji. Itu nasihat suruh itu. terus. Ajar anak kejujuran. Iya, iya, iya. Jangan kau petolo-tolo, nak tidak bagus. Jadi hal-hal yang baik disampaikan. Ya. Iya, iya, iya. Nampai sudah berapa Dentaya? 3. Tiga. Yang keempat 4, adalah yang tidak meniti di titian itu dan langsung ada di pintu surga adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Yang seperti apa? Mati syahid itu tidak mesti berlumuran darah di peperangan. Oh, tidak mesti di perang. Tidak mesti. Ya. Kalau misalnya orang pergi membela agama, berlumuran darah di peperangan, itu namanya syahid syariat. Tapi ada orang syahid tidak pergi perang. Iya. Tentu pertanyaannya yang mana? Kan gitu kan? Iya, contohnya seperti apa? Ada hadis Rasulullah. Iya. Man qala fi maradihi, siapa orang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya. Arba'ina marrah. Siapa yang membaca ketika sakitnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Allah memberikan pahala mati syahid. Jadi pahalanya yang syahid. Bukan mati syahid syariat. Kalau mati syahid syariat yang berlumuran darah di peperangan. Yang pergi perang. Yang pergi perang. Yang keempat ini tidak meniti lagi di titian, langsung ada di pintu surga. Bighairi hisab. Yang lain dihisab. Kemudian yang memang celaka, golongan celaka, masuk neraka lah. Tapi dia masuk neraka, tapi dia juga kadang salat, cuma salatnya bolong-bolong. Dia puasa sekalipun biasa buka coko-coko, sembunyi-sembunyi. Itu namanya bucok. Apa Jo? Buka coko-coko. Bukan coko-coko. Nah, yang begini ini tetap nanti masuk surga. Tapi lebab ini pelapas sih. Iya, pokoknya lebab digimpe. Lebab digimpe, dijagur, ditudui. Tapi tetap masuk lebab surga. ini tang. Lebab ini obeng. Pokoknya semua. Tapi kalau sudah begitu benjol-benjol orangnya, sebelum masuk surga dibuat mulus dulu. Baru dipersilakan masuk surga. Jadi disuruh mandi dulu, ada sungai, itulah membuat cantik, membuat tampan. Sehingga penduduknya surga itu tidak ada lagi yang tidak cantik, semua. Jadi makanya orang yang tidak cantik tidak boleh masuk surga. Iya, sudah Pi. Orang tua juga tidak bisa masuk surga. Kenapa Pak? Karena dipermudah dulu baru masuk surga. Tidak perlu lagi perawatan, tidak perlu nevia, tidak perlu hand body. Kita tidak usah khawatir, kita insya Allah pasti masuk surga semua. Tapi kita mau ini yang bighairi hisab. Ya, yang syahid, yang mudah memberikan nasihat. Oke. Nah, terima kasih untuk Delukmu tadi di Dayak. Pertanyaan kedua, nah tadi ada 4 hal yang golongan yang langsung masuk surga. Nah, yang kedua ini pertanyaannya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dari Tayang, Baturi Rahman di Subu, di Takalar, di Sapanyangkalang. Apakah puasa kita batal kalau kita cegungkang juga meteran jo dalam menjalankan ibadah puasa Pak Kiai? Apa dengan cegungkang? Cegungkang itu kayak apa tersumbat Ki? Ya, kamu aja. Iya, disuruh minum baru bisa turun itu. Bahasa Indonesia. Tapi dia sementara puasa. Kalau dia minum batal puasanya. Biar lagi sampai buka cekukan tidak apa-apa. Kalau masih puasa di siang hari baru minum minum kok batal betul Pak Kiai. Minum baru orang biasa berhenti itu. Tapi daripada keluar biji matanya kan. Maksudnya Pak Kiai ini kan tidak sampai kita jadi mati gara-gara cekukan. Tahan puasa ata begitu mungkin. Iya, kalau pula tidak jatang apa-apa keluar ke biji matanya dia rasa sarja minum daripada pingsan. Contoh aja. Tapi kan tidak ada barangkali begitu. Pukul saja anunya di belakang lehernya. Pukul pundaknya. Di bawah leher. Kan sudah bagus. Iya. Tapi jangan pura-pura begitu baru minum. Yang nanti masalah kalau sehari sekali kamu betis tidak jago.
bisa di orang. Ya, jadi kalau masih mampu tidak minum, tidak usah minum karena kapan minum kan batal puasa dan tanya. Karena yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan juga batu disumpahin di Takalar. Nah, sekarang dari Rahman di Takalar, Desa Panyangkalang. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana apa hukumnya Pak Kiai bagi umat Muslim yang tidak pernah melakukan atau menunaikan ibadah puasa selama hidupnya? Selama hidupnya tidak pernah puasa, tapi dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini kebenaran syahadat itu. Dia tetap menyandang titel Muslim. Tapi Muslim apa dulu? Karena Muslim itu takkan terbagi-bagi dan tayang. Ada Muslim tapi munafik. Ada Muslim tapi musyrik. Ada Muslim tapi dolim. Ada Muslim tapi fasik. Itu orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar, yang membohongi orang tua. Contohnya, ini contoh saja, tidak ada kejadian. Ada mahasiswa yang ngirim surat ke kampung. Dia bilang tolong dikirimkan wahai ayahanda, karena ada lagi kajian baru ini. Pembeli smoking. Orang tuanya mengira kalau smoking itu adalah buku baru. Ini kan membohongi orang tua namanya. Judul buku baru smoking. Nah, karena mama anak kateri orang sekolah ini pelajaran ini karena smoking. Nah, karena suaminya ini kan sudah modern, mata pelajaran baru ini. Saking sayangnya ini orang tua sama anaknya dikirimkan itu fasik itu, dosa besar dan membohongi orang tua. Contoh Janjo. Tidak ada mahasiswa Tidak ada mahasiswa yang di Makassar, di Sulawesi Selatan. Di mana, Ji? Di luar negeri mahasiswa ada. Jadi baik-baik semua mahasiswa, kita baik-baik semua. Nah, seperti itu. Jadi intinya Pak Kiai, yang penting dia ini Muslim sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dia pembohong, itu namanya Muslim munafik. Muslim munafik itu tetap juga nanti masuk surga, tapi masuk neraka, dan neraka yang dia tempati paling bawah. Fidarki asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Aspal itu di luar, semua kendaraan lewat di situ. Becak, semua. Nah, itu fidarki asfali minan nar, semua model penyiksaan dia rasakan. Ni obeng, ni cungkil ki matana, ni tokdo ki kak murunna, ni tudui, ni soldernya. Makanya jangan coba-coba itu main-main dengan neraka. Jangan membohongi orang tua. Ada anak muda dia bilang, biarlah kita masuk neraka, yang penting kotanya. Saya bilang, piti kadang-kadang itu nih. Kotanya maksudnya? Kotanya beda neraka banyak di sana. Dia bilang, saya bilang, jangan kok sembarang bilang. Mana ada kotanya neraka? Lebih bagus kok ngomong, biarlah RT-nya, yang penting surga. Itu masih bagus. Daripada ngomong, biarlah masuk neraka, yang penting kotanya. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi dulu dan tanya peraluan nih. Islam munafik, Islam yang pembohong. Waktu disumpah jabatan dia bilang, wallah demi Allah, ditaruh Quran di atas kepalanya. Saya lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Nampak jadi pejabat, kepentingan pribadinya dia dahulukan. Dia balik. Menderita lah ini orang-orang yang mesti dilayani. Itu namanya Islam munafik. Kemudian Islam apalagi musyrik. Musyrik itu menyembah Allah tapi menyembah juga mempercayai yang lain, punya kekuatan gaib, suka ke pohon-pohon, mengalirkan sesajian di sungai. Ataukah mungkin sudah langka yang begitu, mempertuhankan komputer lah. Contohnya hari Jumat, dibaca khutbah, dia masih senang di depan komputernya. Kemudian gemar ke dukun-dukun konsultasi. Cinta tertolak, dukun bereaksi. Kalau mau Jaki pergi ke Tanah Suci, datang ke konsultasi sama Amirul Amri di Tokumar. Bukan di dukun. Suruh lihat lagi garis-garis tangannya. Dia bilang, bagaimana garis tanganku ini? Dukun dia bilang, oh memang ini saya baca ini garis tanganmu. Kalau kau menyimpang uang ini, lalu kau belanja habis. Dia ngaku. Yang jelas konsultasi sama dukun dan tayang, lalu mempercayainya. Hadis Rasulullah SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa orang mendatangi dukun tukang ramal, menanyakan sesuatu, lalu mempercayainya, maka tertolak salatnya selama 40 hari.
40 hari. Tidak diterima salatnya 40 hari. Itu namanya Islam musyrik. Nah, jadi lewat Islam munafik, Islam fasik, Islam apa lagi? Musyrik. Satu lagi Islam dolim. Dolim itu menganiaya dirinya dan menganiaya orang lain. Itu dolim namanya. Dia tahu sesuatu ini tidak boleh dilakukan, tapi dia lakukan. Itu namanya dolim. Rusak-rusak dirinya. Dia sileti dirinya baru dia isap darahnya. Iya, itu dolim namanya. Iya. Sampai ada yang nanya, bagaimana kalau merubah juga alis? Iya, dia pindahkan ke boleh merubah alis kalau suaminya yang suruh. Alisnya disimin dari kumis. Bilang suaminya, amana harus sekali kan ciniki ku tampil beda. Dia bilang apa itu? Nah, karena cukur ke alismu. Palesso kena riabannu. Cukur alismu pindahkan ke dahimu. Tidak boleh juga itu pakai ini? Tidak boleh juga itu. Boleh saja kalau suaminya yang suruh. Karena buranina palesso kena riabannu tapi satu mau sebelah kanan, kalau kiri jangan kau ganggu. Tapi ini suami tadi wali watom penggau kanan. Tapi yang jelas suami di Makassar itu bukan mau luar negeri. Intinya kalau merusak-rusak itu diri jangan. Nah, tato misalnya kiri kanan. Tapi seandainya sudah terlanjur dan dia tobat, tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Jadi itu jangan alis dipindahkan, ditato di dahi di atas. Model Scooby-Doo. Hidung dikasih panjang. Jadi adakah begitu? Iya, ada banyak Pak Kiai. Oh, ada dilihat begitu. Tapi ada di masa Rasul, hidungnya itu dikasih panjang. Karena di saat dia pergi perang, dia kena sabitan pada ujung hidungnya. Lainnya kan nih, nah tempel ki bulaing. Kemana bulai kan? Ya dia sambung itu. Ada ilatnya, ada masalahnya, ada alasan, begitu. Ya itu tadi untuk siapa ini namanya Pak Rahman ini. Selanjutnya Pak Kiai. Apa sih? Himbauan pemerintah katanya hindari keluarkan zakat melalui badan amal zakat ilegal. Ini ilegal kan? Amil. Iya, amil zakat yang ilegal ini. Pertanyaannya, apa kriterianya yang berhak menerima zakat? 8 yang berhak menerima zakat. Iya, 8. Fakir, miskin. Lain fakir, lain miskin dan jauh dan tayang. Iya. Kalau fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Kalau misalnya ada orang kebutuhan hidupnya dalam satu hari 50.000. Contohnya 50.000 kebutuhan hidupnya satu hari sekeluarga. Iya, tapi yang mampu dia temukan adalah dibawanya setengahnya 50.000. Iya. Dibawanya 25. Itu namanya fakir. Oh, fakir ya. Tapi kalau orang miskin itu, kalau misalnya 50.000 kebutuhannya sekeluarga dalam satu hari, tapi tidak mampu memenuhi 50.000 itu. Tapi sudah tidak sampai di setengah. Jadi di atasnya 25 ke atas, tapi tidak sampai 50, itu namanya miskin. Oh, ada kriterianya. Nah, sekarang fakir, miskin. Dentayang melihat orang fakir dan tahu persis sebagai tetangganya Dentayang. Dentayang pergi kasih zakat, sah itu Dentayang. Sah, jadi tidak mesti lewat badan. Tapi kalau tidak mampu melakukan seperti itu, ada badan amil zakat sekarang. Biarlah dia yang ngatur. Ini contoh lah, contoh. Jadi pada dasarnya, kan pertanyaannya sah apa enggak? Ya sah-sah saja. Melihat mahasiswa yang jauh kampungnya atau pelajar yang lain jauh kampungnya, ini butuh dibantu, ini kasih zakat, itu sah. Dia termasuk golongan Ibnu Sabil. Apa itu Pak? Ini adalah orang yang berjalan bagian dari sabilillah dan menuntut ilmu itu adalah sabilillah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di tetangganya Dentayang saretong zakat. Karena ini ambil ala kadarnya 5 juta. Bagi tidak untuk kontrak. Contoh jangan. Kemudian mualaf. Baru masuk Islam, gembirakan. Orang banyak utangnya, gembirakan. Tapi banyak utang itu, sampai ada yang bilang, kalau begitu saya juga berhak menerima zakat. Saya bilang, kenapa? Banyak utang saya. Saya bilang, apa utangmu? Dia bilang, itu mobil Alparko yang belum lunas. Bukan utang itu. Disengaja cari utang. Mobil mewah, rumah mewah. Betul itu utang, tapi kau itu termasuk kategori orang kaya. Bukan itu yang dimaksud, itu dibantu karena utang. Contoh, anaknya mau dioperasi, tidak ada pilihan lain, mesti dioperasi karena ada tumor di tengkorak kepalanya dan membutuhkan dana besar. Sampai dia berutang kiri kanan. Ini butuh ini, kasih itu. Itu dapat zakat juga bisa.
Jadi bahkan tidak mesti bawa di suatu badan, tidak mesti. Cuma kalau mau tidak repot lagi, tinggal telepon. Halo Basnas, datang di rumah ini, dentayang telepon. Datang, apa dentayang? Hitungkan ke ini, berapa zakatku? Karena empangku dipangkat 20 hektar. Dan menghasilkan itu sekitar 100 juta satu kali panen. Ada juga ayam saya di Maros 7.000. Dentayang ini. Dentayang. Amin. Berapa zakat ayam? Pasti Basnas bilang tidak ada zakat ayam. Zakat ayam itu tidak ada. Tapi nilainya itu Pak. Tapi kalau dijual ini ayam, ini namanya zakat tijarah. Zakat perdagangan. Tapi kalau kambing dentayang memang zakat kambing. Ada. Kambingnya memang yang disakati. Langsung kambingnya bisa. 40 kambing. 40 kambing dikeluarkan satu kambing. Sampai ada yang bertanya, dia bilang Ustadz, kambing saya baru 39 ekor. Berarti belum kena zakat. Satu ekor lagi. Dia bilang tapi ada yang mau lahir. Ini air mana? Ini air mana? Tapi sebelum lahir ini, nah baru kami memang rontalung kayu. Jadi kurangi lagi. Kurang ya. Mana ki muko ruat tetap 39. Tugi ilito. Ini tidak dikenakan zakat, tapi dia termasuk orang bakhil. Apa itu Pak? Kikir. Menjogi gili. Begini al bakhilu qaribu minan nar. Orang kikir itu dekat ke neraka. Wa ba'idu minal jannah, dan jauh dari surga. Jadi jangan hitung-hitungan seperti itu. Jadi karena pertanyaannya tadi, bolehkah mengeluarkan zakat kepada langsung ke yang bersangkutan yang berhak menerima zakat? Maka jawabannya boleh. Tapi kalau mau tenang-tenang tidak mau repot lagi, percayakan saja kepada Basnas untuk mengatur. Nanti dia yang salurkan kemana-mana. Apalagi kalau hartanya sangat banyak, milioner. Perhitungannya itu kan gampang. Setiap 40 juta keluarkan 1 juta, 40 juta keluar 1 juta, 40 keluar. Berapa kali 40 juta, jadi gampang. Ini praktisnya untuk mengetahui tentang zakat. Seperti itu dari C7 di Panampu ini di Makassar. Selanjutnya yang terakhir barangkali Pak Kiai. Dari Kiki di Barro. Apa hukumnya suami yang mengusir istrinya dari rumah? Kenapa ngusir Kika? Capilan nih. Bayanin ini pasti pas miris. Biasa mentong ada istri itu sana capilanya. Karena begini Pak Kiai, tidak mungkin suami itu mau usir istri. Kadang toh puna burak nih koro-koroanto. Cuma di lapangan itu memang kadang ada istri sana capilana. Suaminya bicara 2 kali, dia sudah 17. Nggak nonton dilangir kena. Apa monjo? Ini curiga ini. Sako. Dia tidak sadar barangkali suaminya ini. Nah usir ke ibainina. Nah sekarang. Nah pertanyaannya, gapa kabalan aja ibainina? Iya tahu pondok mertua indah. Gapa di mertua indah jembanta kan? Tidak ada sadar. Intinya begini Dentayang. Kalau dia usir istrinya tapi tidak ada niatnya untuk talak, itu tidak jatuh talak. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada. Tapi kalau memang tujuannya talak, itu jatuh talak Dentayang. Jadi ada itu menjatuhkan talak dengan kinaya, dengan sindiran. Ada juga dengan zahir, dengan nampak. Nampak itu yang jelas. Saya talak engkau, itu jatuh talak Dentayang. Tapi kalau cuma usir itu baru niatnya tadi mau talak, jadi talak betul? Iya, itu sindiran, tapi tujuannya talak, maka jatuh talak. Dan itu talak itu Dentayang, abgadul halali ilallahi ta'ala at-talaku. Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. Tentu talak ini adalah orang yang suami istri, bukan orang yang baku suka, yang istilahnya anak muda pacaran. Sudah ditalak sebelum nikah. Bukan yang begitu. Yang pasti ini yang suami istri gitu. Nah seperti itu, kalau cuma sekedar diusir belum tentu talak. Kecuali memang niatnya untuk talak. Jadi hukumnya dapat nanti sebentar kembali. Dan talak itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um Dentayang. Kalau kalimat talak diungkapkan 3 kali berturut-turut, saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau, itu wajib cerai Dentayang, biar tidak ke pengadilan. Kalau dia tidak cerai dan berhubungan, itu berzina dia. Kalau laki-laki yang mengucapkan. Harus nikah lagi. Enggak.
Enggak usah. Enggak bisa nikah lagi. Iya. Ya, kecuali kalau istrinya itu bersuami dulu dengan laki-laki lain. Kemudian ditiduri, digauli, diceraikan lagi. Baru dia bisa melamar kembali sebagai lamaran episode yang kedua. Kamu sinetron. Tapi kalau istri yang ngomong talak itu tidak sah dan tayang. Tidak sah. Ya, istrinya ngomong talak. Mana talas salapan tina pengaruhna. Tidak ada pengaruh. Tidak ada talas salapan tina. Tapi kalau suami biar main-main jatuh benaran. Jadi wahai para suami, jangan engkau main-main tentang ucapan talak. Kata talak itu bahaya bagi suami. Lah musim ka waktu dan tayang kesumpahan pakusar ka pote-pote. Iya dari tadi ini. Terpaksa kita minta doa lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami senantiasa mohon kepadamu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami ya Allah agar kami senantiasa berbuat apa yang engkau ridai dan kami hindari apa yang engkau murkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pendengar, demikian dialog Pak Kiai dan Tayang di hari ke-24 hari ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu besok di hari yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.